Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmadiani Arahmi. Di sini saya akan menjelaskan manipulasi laporan keuangan dari PT Katarina. Yang pertama itu saya mau membacakan profil dari PT Katarina terlebih dahulu. PT Katarina Utama Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Juni 1997. Perusahaan berkedudukan di Jakarta yang berlokasi di Jalan Rukan Tiara Buncit, Jalan Kemang Utara, nomor 9, Jakarta. Katarina merupakan Ericsson, sebuah perusahaan penyedia jasa engineering terkemuka dan diminati. Pada tahun 2004, perseroan mulai memasuki kegiatan usaha di bidang jasa engineering untuk Ericsson dan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Bermula pada tanggal 10 Juni 2009, perusahaan yang didirikan 20 Juni 1997 ini memperoleh surat pernyataan aktif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran perdana atau IPO atas 210 juta saham atau setara dengan 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp100 per saham dan mendapat penawaran dan harga penawaran Rp160 per saham. Dari hasil penawaran umum tersebut, PT Katarina mendapat keuntungan atau dana 33,6 miliar. Pada 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut sudah dicatat oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia melalui biaya emisi IPO dianggarkan sebesar 7,85% atau sebesar 2,6 miliar. Itu berarti dana IPO yang diperoleh perseroan setelah dikurangi biaya IPO sebesar 30,9 miliar. Sebelum melakukan IPO, PT Katarina diduga telah mempercantik laporan keuangannya pada tahun 2008 dan tahun 2009, di mana dalam laporan tahun 2008 dilihat asetnya naik 10 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu 2007. Di mana nilai aset pada tahun 2007 itu 7,9 miliar dan pada tahun 2008 nilai aset tersebut sebesar 76 miliar. Selain itu, ekuitas perseroan juga tercatat naik 16 kali lipat menjadi 64,3 miliar yang awalnya itu pada tahun 2007 4,49 miliar. Kemudian saya akan membacakan modus operasinya dari PT Katarina tersebut. Seperti tahun 2008 yang adanya kenaikan aset dan kenaikan ekuitas sampai berpuluh kali lipat, laporan keuangan di tahun 2019 juga diduga penuh dengan angka-angka fiktif. Dalam laporan keuangan audit 2009, Katarina mencantumkan adanya piutang dari MIG serta pendapatan dari MIG. Piutang tersebut sebesar 8,6 miliar dan pendapatan dari MIG itu sebesar 6,7 miliar. Selain itu, PT Katarina juga melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai 29,6 miliar dari berbagai proyek. Di sana ada 3 proyek, yaitu ada piutang proyek dari 3 PT, yaitu PT Bahtiar Mastura, PT Eja Indonesia, PT Intibahana Mandiri. Untuk adanya piutang dan pendapatan dari MIG itu tidak benar adanya, dijelaskan oleh Bapak Saifullah selaku kuasa hukum dari MIG. MIG mengatakan tidak memiliki utang kepada Katarina Utama maupun memberikan pendapatan ke Katarina, sebab fakta yang ada malah justru PT Katarina yang mempunyai utang kepada MIG. Katarina mengajukan pinjaman kepada MIG sebesar 2 miliar pada 20 Agustus 2008. Dokumen bermateri tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan Katarina Muhammad Sopian Rashdi dan Direktur MIG Barija Padarmawan. Pinjaman tersebut dilunasi oleh Katarina pada tanggal 23 Juli 2009 dengan pembayaran akhir sebesar 1,9 miliar melalui Bank CMB Niaga kepada MIG. Bukti pembayaran ini juga mengklarifikasi di mana tertulis Katarina membayarkan utang sebesar 1,9 miliar kepada Komisaris Rina Budi Japadarmawan dengan menggunakan dana IP.
Ternyata untuk pembayaran ini kepada Rina Budi Japa Darmawan itu untuk melunasi utang dari si Katarina, bukan untuk membayar komisaris tersebut. Pak Budi pada saat itu memang pemilik MIG, tetapi pelunasan untuk pinjaman antar perusahaan. Lagi pula Pak Budi sudah tidak menjabat di Katarina per 12 Juli 2019. Mengenai masalah pelunasan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan menggunakan dana IPO yang diselewengkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dampak dari kecurangan tersebut. Pada tahun 2010 jumlah aset terlihat menyusut drastis dari 105,1 miliar pada 2009 menjadi 26,8 miliar, serta ekuitas yang anjlok dari 97,96 miliar menjadi 20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar 29,9 miliar hanya tercatat 3, miliar. Perseroan pun menderita kerugian besar sampai 77 miliar hingga periode sebelumnya yang memperoleh laba itu 55 miliar. Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Tbk yang disingkat itu menjadi RINA disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akyadi Wadisono memberikan opini disclaimer selama tahun 2010 dan 2011. Tanggal 1 Oktober 2012 Otoritas Bursa Efek memberikan sanksi administratif dan melakukan delisting atas saham PT Katarina Utama yang berkode RINA ini. Akibat dari kasus ini, perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak karyawan, bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jam sostek yang dipotong dari gaji karyawan. Ada juga karyawan yang tidak mengikuti jam sostek, tetapi gajinya juga ikut dipotong. Perusahaan listrik negara telah memutus aliran listrik kantor cabang PT Katarina di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan 3 bulan berjalan. Kemudian untuk penyebab dari kecurangan ini yaitu manipulasi laporan keuangan dilakukan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik para investor yang akan membeli saham PT Katarina Utama Tbk. Dari penjelasan kasus PT Katarina bisa disimpulkan bahwa PT Katarina melanggar etika profesi akuntan. Bisa dilihat dari yang pertama itu praktik pelanggaran penggunaan dana penawaran umum oleh PT Katarina Utama jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dari perusahaan publik. Akibatnya pemegang saham dirugikan karena tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya akibat adanya manipulasi dari laporan keuangan. Yang kedua itu PT Katarina dengan sangat jelas telah melakukan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diantaranya karena telah memanipulasi laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, tidak memenuhi hak-hak karyawan pasca perhentian operasional perusahaan sehingga mencerminkan prinsip pertanggungjawaban dan keadilan. Selanjutnya itu tahap proses audit yang harusnya dilakukan menurut saya itu yang pertama adanya tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem si klien tersebut. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Kemudian kuat atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya. Tahap yang kedua itu proses auditnya harus adanya tahap pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan adalah ada 5 pengujian: mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, menilai kualitas data, mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, membandingkan data dengan perhitungan fisik,
konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Seperti yang dijelaskan Katarina, kalau bahwa ada piutang dan pendapatan yang diterima MIG, padahal itu semua kebalikan, malah Katarina tersebut yang punyai utang kepada MIG. Hal ini tuh harus adanya tahap pemeriksaan rinci, melihat dokumen-dokumen pada PT Katarina tersebut. Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatannya dalam laporan audit. Auditor harus mengintegrasi hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan audit. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Sekian penjelasan dari saya untuk kasus manipulasi laporan keuangan PT Katarina Utama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.